Halo Sobat Break Free. Nah, ini kali kita akan mewawancarai salah satu orang Indonesia yang sudah sampai ke Gunung Everest. Everest itu ada di negara mana aja? Nepal. Nepal, bukan Nepal Van Java ya, itu di Magelang. Di Everest di Nepal beneran. Nah, jadi saya pengen banget wawancara beliau ini karena saya juga hobi naik gunung dan saya kagum sama beliau nih udah sampai ke Everest. Karena dulu cita-cita saya, tapi ya nggak kesampean lah, jauh. Berat, biayanya juga berat. Gimana Cak, untuk perkenalkan dulu nama. Ya, halo, saya Roni. Biasa dipanggil Cak Roni karena saya dari Jawa Timur. Itu tahun berapa Cak ke Everest itu? Saya kesana tahun 2016 bulan Mei kalau nggak salah, sekitar bulan Mei. Wah, udah 6 tahun yang lalu ya berarti Ya, ya? udah lama. Udah lama ya. Masih kenceng itu, masih muda itu. Walah, 30-an dah. Udah 30 ya masih lah, masih 30-an. powernya masih ada lah, stamina masih mumpuni lah. Yoi. Persiapannya apa waktu mau ke Everest Cak? Persiapannya tidur banyak ya. Hah? Serius itu? Ya, jadi enggak juga. Jawaban bicaranya begitu. Jawaban seriusnya sih ya latihannya jogging paling ya. Kemudian apa namanya, naik turun tangga itu latihan-latihan ringan aja. Yang jelas Everest yang dimaksud ini bukan puncak Everestnya ya, karena kalau kita mau ke puncaknya tuh kan butuh waktu yang lama, bisa berbulan-bulan. Itu agak susah tuh perizinannya. Nah, yang saya lakukan adalah saya ke puncak Kalapatar. Puncak Kalapatar itu ketinggiannya sekitar 5.550-an lah ya. Itu puncak terkenal juga, Kalapatar Ya, terkenal udah. iya. Kemudian tetapi saya tidak hanya ke Kalapatar karena saya membuat rute yang agak panjang. Jadi tidak hanya ke Kalapatar dan Everest Base Camp, tapi ke base camp yang lain dan Tripas Trek. Jadi satu, saya ke Everest Base Camp, kemudian Amada Blam Base Camp, dan Island Peak Base Camp. Kemudian Tripas Treknya saya coba Colapas, Kong Malapas, sama Renjo Lapas. Yang ketiga, saya berangkat dan pulang dengan jalur yang berbeda. Tuh. Ya kan. Yang kelima, karena keterbatasan dana, saya berangkat dari Indonesia sendiri, di sana ngurus izin sendiri, mendaki sendiri, nggak pakai porter, nggak pakai guide. Nah, kemudian kalau di total tuh saya perjalanan dari Jakarta balik lagi ke Jakarta 29 hari. Kemudian total jalan kakinya 21 hari jalan kaki. 21 hari jalan kaki, 3 minggu berarti lah. Nah itu nggak mandi 3 minggu berarti. Loh, serius itu? Ya, nggak mandi 3. Dingin banget, serius mau mandi. Itu dari titik base camp pertama sampai ke puncak Kalapatar itu makan waktu berapa hari, Cak? Saya kurang lebih hampir 2 minggu kalau seingat saya, 2 mingguan lah. 2 minggu? Hampir 2 minggu, karena kan mampir-mampir dulu dan ada proses aklimatisasi nih. Itu proses aklimatisasi, penyesuaian, ya. Suhu badan, tubuh kita dengan ketinggian, karena tinggi banget tuh. Bayangin aja kita naik ke Semeru aja sekitar 3.600 ya. Kita di sana sampai 5.000 sekian dari orang Indonesia yang tinggal di wilayah yang dengan ketinggian yang hampir kalau di Jakarta kan kita tinggal ya paling ketinggiannya 50 sampai 100 mdpl kurang lebih ya. Betul. Bayangin, saya di ketinggian 4.400 itu tiba-tiba tengah malam muntah, kepala pening, muntah, dan itu gejala-gejala penyakit ketinggian ya, mountain sickness itu yang harus segera ditangani. Padahal itu saya udah beberapa hari sebelumnya udah mulai proses aklimatisasi ya, naik turun ketinggian. Jadi waktu itu saya di 6C Bazar, sebuah
desa di pegunungan Everest itu, naik ke ketinggian hampir 4.000 saya ingat saya, habis itu turun lagi camp, habis itu naik lagi, itu turun lagi. Itu memang gitu prosesnya untuk penyesuaian kita, jadi nggak ujuk-ujuk langsung naik, itu nanti bakal kaget tubuh kita ya. Nah gitu kira-kira Prosesnya berhari-hari tuh, naik turun itu. sehari nggak ngecamp. Oh, nggak ngecamp. Jadi pagi berangkat, naik turun. Dan yang penting teman-teman kalau mau ke sana enak di sana kalau mau nyobain trekking di sana ya, karena pokoknya cukup bawa duit yang banyak, karena kita nggak terlalu nggak terlalu ngeluarin terlalu banyak tenaga, karena berat sekali kalau kita harus bawa semua perlengkapan. Jadi kita bisa memanfaatkan porter ya? Memanfaatkan penduduk setempat sebagai tempat camp kita. Dan itu murah banget ininya, biaya-biaya buat menginap. Jadi rumah penduduk tuh kurang lebih saya rata-rata sih rate-nya $3 lah ya. Semalam. $3. Oh gitu. Jadi untuk porter beda lagi tuh ya? Kalau porter beda lagi, biasanya paket sih itu ya. Paket ya. Jadi karena waktu itu ada keterbatasan dana, saya bonek lah istilahnya ke Jawa Timur. Bondo nekat. Nekat. Untuk bahasa ada kendala nggak tuh, Cak? Bahasa sih bahasa Inggris rata-rata di situ. Penduduk sih bisa sih untuk percakapan bahasa Inggris biasa. Sederhana. Kalau ya? enggak pakai bahasa Tarsan aja. Mau makan ya, mau bayar ini nanti berapa, tinggal tukerin kalkulator gitu. Oh, Kan gitu. mata uangnya Nepal rupiah ya di situ. Oh, rupiah ya. Nepal rupiah, kalau rupiah India kan. Oke, Cak, sekarang kesan-kesannya bagaimana, Cak, di Everest, Cak? Yang jelas sangat berkesan ya. Teman-teman perlu meluangkan 1 kali seumur hidup untuk melakukan perjalanan-perjalanan yang tak terlupakan. Luar biasa. Ambil cuti, kan punya tuh jatah cuti besar. Jadi kita kadang-kadang perlu ngambil trip-trip untuk ngasih reward diri kita ya. Jangan kerja mulu, main dong. Kapan lagi naik gunung yang ada saljunya? Nah, berarti kita harus benar-benar persiapan matang dong, Cak. Segala macam untuk, kan beda naik gunung di Indonesia dengan naik gunung di sana, Cak. Iya, tapi kan nggak sesusah yang kita bayangkan. Jadi waktu gua datang tuh ya tentu riset dulu ya, bagaimana mengurus perizinan. Urus izin sendiri sehari, nggak sampai sehari, setengah hari bisa selesai tuh. Teknik dakinya juga kan beda. Ya kan kita nggak pakai peralatan yang rumit ya, kayak artificial climbing, kayak pakai kapak itu nggak. Kita trekking, betul-betul di trekking, dan upayakan di bulan-bulan tertentu yang nyaman buat lewatin. Kalau pas lagi musim pas winter gitu agak susah tuh. Jadi salju tuh bisa nutup jalur pendakian. Jadi bisa kejeblos kaki. Jadi upayakan pas musim-musim peralihan antara musim dingin sama musim semi gitu lah. Itu yang jelas, atau musim panas. Yang jelas sepatu udah beda tuh ya. Sepatunya beda, Ya. Tongkatnya juga. Ya, bawa trekking pole bagus, sepatu yang waterproof kalau bisa. Ya karena kan dingin kan ya. Kalau sepatu yang kadang-kadang hujan juga di situ. Nah, selain sepatu, peralatan yang beda daripada naik gunung di Indonesia itu apa lagi? Sleeping bag lah ya. Sleeping bag buat tidur tuh upayakan yang bisa tahan di bawah suhu 0 derajat karena dingin banget itu kan ya. Atau bisa pakai teknik layering, jadi double juga bisa. Waktu itu pakai berapa layer? Saya 6 layer. 6 layer. Masih tembus juga ya? Ya daleman paling pertama kan ini nih long john ya. Long john tuh dari bahan beludru kalau nggak salah ya, yang daleman sampai celana juga sama. Bagus sih. Nah, itu kalau kita keringetan apa nggak lebih dingin lagi pas saat berhenti itu nanti? Ya pakai bahan yang quick dry. Kalau jalan kan tentu kan panas tubuh diproduksi lebih banyak ya. Jadi pakai bahan quick dry kalau buat jalan, pakai base layer. Kalau tidur baru pakai long john dan lain-lain.
Gitu. Itu bosku. Oke, saran-saran untuk teman-teman yang mau kira-kira mau ada minat ke sana, sarannya apa aja? Ya, Apa yang persiapkan. persiapannya apa? Ya, persiapkan diri dengan baik, budget, fisik, mental, terutama kalau mau jalan sendiri kayak gua ya, karena keterbatasan dana. Rajin-rajin cari tiket promo, dapat. Oh gitu ya. Oh, itu tips salah Zaman di satunya segitu tuh. gue dapet tiket promo 1,4 sekali jalan, 6 jam penerbangan dari Jakarta ke Nepal, Kathmandu. Murah lah untuk saat itu ya. 2016 murah lah, murah 1,4 lah. Makan di situ kan murah juga. Sekali makan tuh rata-rata 30 sampai 50 ribu satu porsi. Oh, itu rupiah tuh ya. Kalau Kalau dikursin. dirupiahkan. Kalau dikursin ya. Oke. Ini dia luar biasa. Kenapa gue mau mewawancarai dia? Karena gue hobi naik gunung. Dia udah berapa puluh gunung udah di Indonesia? Kurang lebih 70 gunung berbeda lah. 70 gunung berbeda. Nah, dia pernah naik Semeru. Gue juga pernah naik Semeru. Jadi bener-bener gue pengen banget gali informasi tentang Everest sama dia nih. Jadi ada chemistry-nya antara gua sama Carone nih. Masih bisa nyambung obrolannya. Mantep banget, Cak. Ya, Aduh, thank you banget nih informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau mendaki gunung. Oke. Thank you, Cak. Oke.